dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Menyanyi lagu wajib nasional dipimpin salah satu teman. Anak-anak persilakan berdiri. Diberi sehat. Coba diperhatikan anak-anak pakaiannya udah rapi apa belum? Mungkin ada yang belum dikasihkan. Bajunya pada jilbabnya yang mereng, dibenarkan dulu, duduknya yang rapi, disiapkan buku belajarnya. Sudah siap belajar? Siap. Setelah kita belajar siap, kita literasi dulu ya. Literasi dibaca bareng-bareng, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan.
atau membaca. Apa sih manfaat literasi atau membaca? Memperluas ilmu pengetahuan. Memperluas ilmu Ilmu pengetahuan. Terus Mengoptimalkan otak. apa? Mengoptimalkan otak. Mengoptimalkan Otak. Nah, di sini tujuan kita pembelajaran hari ini satu, membaca. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dan dari teks informasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Dua, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks informasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Tiga, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Empat, setelah mengamati, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya. 5. Dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang ditemukan listrik dengan tepat. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini. Sekarang kita belajar IPA, yaitu tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, yaitu penemuan listrik. Dengan langkah-langkah pembelajaran, 1, anak-anak nanti disuruh mengamati video. Yang kedua, anak-anak menanyakan materi yang belum paham. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menalar. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Nanti anak-anak mengomunikasikan hasil dari proyek yang anak-anak buat, ya. Kemarin kita belajar penemuan listrik dan sekarang kita lanjutkan rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelumnya Ibu ada pertanyaan. Zaman dahulu belum ada listrik, ibu-ibu rumah tangga menyetrika menggunakan apa, Nana? Setelah ada listrik, ibu rumah tangga menyetrika menggunakan apa? Setrika listrik. Listrik. Iya. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya kita dapat hidup nyaman karena banyak pekerjaan yang diselesaikan secara cepat, yaitu menghasilkan sumber energi cahaya. Yang dua, menghasilkan sumber energi panas. Yang ketiga, menimbulkan energi gerak. Contohnya menggerakkan kipas angin. Setelah itu kita memasuki materi. Ayo kita speaking dulu. Tepuk 5. Project. Penguatan. Profil. Pelajar. Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Masih. Lagi. Tepuk semangat. Ya, semangat. Sekarang kita menyanyikan lagu rangkaian listrik.
kita belajar rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri tak ada cabang, rangkaian paralel bercabang, baterai, kabel, lampu dan saka, komponen listrik yang diperlukan. Baterai, kabel, lampu dan saka, komponen listrik yang diperlukan. Ayo kawan, kita belajar rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri tak ada cabang, rangkaian paralel bercabang, baterai, kabel, lampu dan saka, komponen listrik yang diperlukan. Baterai, kabel, lampu dan saka, komponen listrik yang diperlukan. Iya, kita akan menyanyikan rangkaian listrik. Apa yang anak-anak dapat dari lagu rangkaian listrik tadi? Rangkaian seri tak bercabang. Kalau rangkaian paralel bercabang. Sekarang kita perhatikan atau kita amati videonya cara merangkai rangkaian listrik. Halo teman-teman, aku Niko. Hari ini aku akan menunjukin ke kalian gimana caranya bikin rangkaian listrik. Oh ya, teman-teman udah tahu belum rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau dua-duanya digabung akan jadi rangkaian campuran. Ini dia alat-alat yang akan kita pakai untuk melakukan praktikum. Yang pertama adalah bohlam, dudukan lampu bohlam, baterai, saklar, tempat baterai, kabel, dan ada gunting untuk membuka kabel. Biar kita lebih ngerti, yuk kita mulai aja praktikumnya. Teman-teman tahu nggak rangkaian seri itu rangkaian yang bagaimana? Rangkaian seri adalah rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara berurutan. Nah, sekarang aku mau praktekin nih cara bikin rangkaian seri. Kita akan mengupas kabelnya terlebih dahulu menggunakan gunting. Perhatikan dulu, Pak. Diputar sampai kabel bagian dalamnya terlihat sedikit, atau sampai kulit kabelnya terasa lebih tipis. Ya, kira-kira sampai seperti ini. Lalu diputar sedikit, terus putar, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan memasang bohlamnya, kedudukan bohlamnya. Pertama kita letakkan dulu alat-alatnya di tempat-tempat yang sudah ada. Lalu kita lilitkan kabel-kabel. Biar lebih mudah lilitnya, kita putar dulu seperti ini. Masukin ke lubang yang udah tersedia. Kalian hubungkan kedua lampu ini lalu kalian sambungkan kedua lampu ini dengan sebuah saklar. Kalian tinggal menyambungkan komponen-komponen listrik yang udah kalian siapkan dengan kabel-kabel yang udah kalian siapkan.
Setelah itu kalian sambungkan rangkaian dengan sumber listrik. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berbeda. Susunannya akan jadi seperti kompas atau lingkaran itu. Kalau sudah, baru satu lagi kita nyalakan seperti ini. Salah satu contoh dari rangkaian seri adalah lampu taman. Ketika hari sudah mulai gelap, lampu taman akan menyala secara bersamaan. Tetapi ketika hari sudah mulai terang, lampu taman akan mati secara bersamaan. Sekarang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara bertumpuk. Sama seperti rangkaian sebelumnya, kalian bisa susun rangkaian kalian sesuai dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel akan kita sambungkan dengan dua sapa. Mengapa? Nanti akan dijelaskan saat kita sudah selesai merangkai. Rangkaian paralel mempunyai sifat khusus loh teman-teman. Kalau lampu yang atas dimatikan, lampu yang bawah tidak akan ikut mati. Begitupun sebaliknya, jika lampu yang bawah dimatikan, maka lampu yang atas tidak akan ikut mati. Nah, kalau lampu kalian belum nyala, kalian bisa cek nih sambungan-sambungan yang tadi kalian udah bikin. Apakah ada yang terputus atau semuanya sudah terlampu? Salah satu contoh rangkaian paralel adalah rumah kita. Kalau lampu di ruang tamu dimatikan, lampu di kamar dan di kamar mandi tidak akan ikut mati. Sekarang lanjut ke rangkaian. Nah, itu tadi kita sudah memperhatikan atau mengamati video cara merangkai rangkaian listrik. Kita sekarang membentuk kelompok kecil. Kita berdiskusi dulu apa yang anak-anak perhatikan tadi sesuai tidak dengan jawaban anak-anak. Silahkan diskusi mulai dari sekarang. Diskusikan ya, dijawab saja di situ. Sebelum diskusi dimulai, jangan lupa baca doa supaya hasilnya baik.
Saya kasih waktu ada 5 menit. Ya, saya kasih waktu. Dalam diskusi akan saya nilainya juga sendiri-sendiri, cuma cara kerjanya sama-sama. Yang saya nilai dalam diskusi yaitu aktif dalam kelompok, terus kerja sama, ada kekompakan dalam kelompok.
diskusi sudah selesai. Anak-anak menjawab dengan sekuat mungkin dan semampu anak-anak sendiri dengan baik dan benar. Alhamdulillah saya kasih jempol karena anak-anak sudah menjawab. Cara diskusinya bagus, cara keaktifannya bagus. Sekarang saya akan nilai rubriknya dengan penilaian bila jawaban anak-anak benar semua, dan saya kasih nilai 100. Dan bila betul hanya 2, saya kasih nilai 50. Walaupun anak-anak mengerjakan secara diskusi, namun nilainya sendiri. Cuma cara kerjanya berdiskusi. Sekarang kita membentuk kelompok besar. Ya, kelompok besar. Dalam kelompok minimal 5 orang ya, buat kelompok A dan kelompok B. Kelompok A dan kelompok B, coba dilihat lagi daftar yang alat yang anak-anak bawa. Kemarin dilihat catatannya apa saja yang perlu kita siapkan. Apa saja yang perlu kita siapkan. Coba dilihat. Baterai, kabel, baterai, gunting, saklar. Kalau sudah itu, coba disiapkan alatnya. Disiapkan alatnya. Benar tidak dengan apa yang anak-anak catat? Disiapkan dulu. Tempat baterai, Sudah lengkap apa belum? Coba apa saja yang anak-anak bawa alatnya? baterai, Tempat baterai, Ya. kabel, saklar, dobrak. Iya, ada baterai, ada tempat baterai, kabel, boklam, dan saklar. Bah, kelompok A. Apa saja alat-alatnya yang dibawa sesuai dengan catatan? baterai, kabel, boklam, tempat baterai, saklar, gunting. Ada gunting. Gunting. Apa gunanya gunting? Untuk menggunting kabel. Potong kabel. Ya, oke. Semua anak-anak yang anak-anak bawa alatnya sudah belum? Sekarang anak-anak gambarkan rangkaian ya, yang kelompok A menggambar rangkaian listrik seri. Yang B merangkai rangkaian listrik. Sekarang silakan gambarkan di buku anak-anak. Gambar. Gambar ya. Gambar. Digambar dulu. Gambar.
Gambar yang benar biar nanti tidak salah. Kalau sudah gambaran anak-anak coba diperiksa dulu. Diperiksa dulu gambarannya sesuai tak dengan alat yang anak-anak bawa. Sesuai. Diperiksa dulu. Diperiksa dulu. Disesuaikan dengan gambar anak yang anak-anak gambar. Saya Bu. Kalau sudah sesuai, sekarang silahkan dirancang. Dirancang. Kalau yang seri, ya merancang rangkaian seri. Yang paralel, merangkai rancangan paralel. Sudah merancangnya? Kelompok A. Nanti jangan keliru lah ya. Yang negatif dengan negatif, positif dengan positif, jangan keliru pasang. Nanti bisa nyetrum. Yang kelompok B sudah rancangannya. Jangan sampai keliru ya. Kalau keliru bisa nyetrum. Sudah? Sudah Bu. Kalau sudah, sekarang anak-anak boleh merakitnya. Pelan-pelan saja, nanti keliru. Pelan
Pelan-pelan saja, nanti keliru ya cara ngerakitnya. Kalau keliru bisa nyetrum anak sendiri. Ini sisa ya? Hati-hati masangnya, itu nyucuk tangan, bisa berdarah. Pelan-pelan saja. Sama tajamnya dengan lidi. Pelan-pelan saja, yang penting pasti. Sudah, Bu. Diperiksa lagi. Pas pasti dirangkai yang benar. Nah, jangan dihidupkan dulu, nanti nyetrum.
Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba kita uji. Kita uji. Berarti ada yang konslet. Dirikan dulu. Rangkaian paralel hidup? Nah, hidup. Alhamdulillah. Rangkaian seri? Ya, hidup juga. Dia satu urutan. Kalau dihidupkan semuanya akan hidup. Beda dengan yang paralel. Kalau paralel, saklarnya yang satu dihidupkan, yang satu tidak. Kalau sudah selesai merangkai rangkaian seri dan paralel, sekarang Ibu mau membagikan LKPD, yaitu hasil pengamatan anak-anak yang anak-anak buat tadi, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dikerjakan secara berkelompok, ya, bukan sendiri-sendiri, berkelompok. Jadi dikerjakan bareng-bareng. Namanya ditulis, nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Setelah menulis nama kelompoknya, silakan kerjasamanya dalam kelompok. Dilaporkan hasil anak-anak buat proyek atau produk tadi sesuai dengan rangkaian listriknya masing-masing. Yang seri yang melaporkan rangkaian listrik seri, yang paralel juga melaporkan hasil rangkaian listrik paralel.
Ya. Kelompok B sudah. Sudah Bu. Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba presentasikan ke depan kelas kelompok A. Kelompok A, presentasikan hasil rangkaian serinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pengamatan rangkaian seri. Rangkaian seri terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Sifat rangkaian seri adalah arus yang mengalir pada masing-masing beban sama. Tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanan sama. Ya, itu hasil dari kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Ya, sekarang presentasikan kelompok B hasil rangkaian paralelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan salah satu yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalir arus dalam kendaraan bermotor. Sebagian besar beban listrik edar untuk mengalir arus. Sifat-sifat rangkaian paralel. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil dari kelompok B, yaitu rangkaian paralel. Anak-anak sudah melakukan percobaan dan uji coba dalam rangkaian listrik
seri dan rangkaian listrik. Sudah berhasil semua? Ya. Ternyata diuji coba sudah lampunya sudah nyala. Dan begitu juga yang rangkaian listrik paralel juga sudah nyala. Dan yang satu bila dimatikan, yang satunya tidak mati. Kalau paralel, contohnya lampu di mana? Biru. Kalau seri? Lampu taman. Iya, lampu taman. Sekarang setelah dari pagi kita belajar tentang rangkaian listrik, ternyata kita belajar menggunakan media itu untuk memudahkan kita semua. Dan anak-anak juga dapat menanggap materi yang diajarkan oleh guru dengan mudah. Sekarang Ibu ingin tahu tanggapan anak-anak selama kita belajar ini apa? Dari kelompok A, coba tanggapannya. Seru, menyenangkan, mengetahui tentang rangkaian listrik dengan sempurna dan benar. Terus apa lagi? Materi yang disampaikan guru cepatnya. Oke, itu pendapat dari kelompok A, yaitu rangkaian listrik seri. Sekarang saya tanya dari kelompok B, apa pendapat anak-anak selama kita belajar rangkaian paralel? Menambah wawasan. Menambah wawasan, oke. Proyeknya berhasil. Membuat proyeknya berhasil, bagus. Lancar dengan sempurna. Lancar dengan sempurna. Terus apa lagi? Menyenangkan. Dan berdiskusi. Berdiskusi dengan berjalan baik. Masih ada lagi? Sudah. Oke, anak-anak sudah mengeluarkan pendapatnya masing-masing bahwa kita belajar hari ini. Kata kelompok A, menyenangkan. Terus? Seru. Dapat pengalaman cara merangkai rangkaian listrik seri. Begitu juga dengan kelompok B, katanya mendapatkan informasi baru, bisa merangkai rangkaian listrik paralel dengan sempurna, menyenangkan, memuaskan, menggembirakan, bagus semua. Anak-anak berarti punya inisiatif untuk belajar. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita belajar dari pagi sampai siang. Mungkin anak-anak sedikit banyak sudah memahami cara merangkai rangkaian listrik baik seri maupun paralel dengan sempurna dan benar, tidak ada kendala apapun. Ya, semuanya berjalan lancar dan baik. Sekarang sebelum ditutup materi ya, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu Mari Pulang. Yuk, 1, 2, 3. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam pintu, selamat siang. Besok kami kan kembali lagi, bersama-sama belajar di sini. Besok kami
Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Iya. Kita dapat berjumpa di esok hari. Semoga kita dalam perjalanan nanti selamat tanpa halangan suatu apapun. Di rumah ibu ingatkan jangan lupa belajar. Apa yang saya sampaikan hari ini, bila ada kekeliruan dan kesalahan, ibu minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.